keutamaan azan. Ma ja'a bil azan wa fadlih. Apa-apa yang datang, yang riwayat yang datang tentang azan dan keutamaannya. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Bukhari, Muslim dan yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Annahu qala kana al-muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una wa yatahayyanuna as-shalawat. Jadi orang muslim itu zaman itu berkumpul hina qadimul Madinah, ketika datang ke Madinah mereka berkumpul yatahayyaruna as-shalah, memperkirakan waktu sholat. Jadi kira-kira waktu sholat mereka kumpul di masjid. Belum ada azan waktu itu. Kira-kira kumpul waktu sholat mereka kumpul. Walaysa yunadi biha ahadun, tidak ada yang menyeru dengan sholat itu seorang pun. Maka akhirnya mereka pun takallamu yauman bidzalik. Mereka bicara tentang masalah itu pada satu hari. Tentang masalah panggilan sholat itu. Maka waktu itakhidun nakusan. Sebagian lagi ambil saja nakus, lonceng. Seperti nakusin nasor, lonceng di gereja itu. Lonceng yang besar. Ya. Untuk manggil sholat. Ya. Kemudian juga ada lagi yang mengatakan Pokoknya ba'dhum qarna misaqal yahud. Sebagian lagi mengatakan ambil seperti tanduk atau trompet. Koran itu tanduk, karena memang trompet dulu ada yang dibuat daripada tanduk itu. Koran. Seperti punyanya Yahudi, trompetnya Yahudi yang untuk memanggil mereka juga, memanggil Yahudi. Qala Umar, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Awala tab'atuna rajulan yunadi bis-shalah?" Tidakkah kalian mengutus satu orang yang memanggil untuk salat? Maka Rasul bersabda ketika itu, "Wahai Bilal, qum wanadi bis-shalah." Bangun wahai Bilal, bangunlah dan serulah salat. Nah, kemudian diceritakan di hadis berikutnya itu tentang mimpi yang dilihat tentang seruan salat itu. Dari Abdullah bin Zaid hadisnya radhiyallahu anhu, "Lama amara Rasulullah bin nakus," ketika Rasulullah menyuruh untuk nakus, untuk lonceng itu yukmal, yudrop itu dibuat, lonceng itu yudrop ya, dipukul dengan lonceng tadi kepada untuk orang-orang dinas di jam sholat untuk mengumpulkan sholat. Qafabi, tiba-tiba datang, Qafatun ini maksudnya datang pada saya dalam mimpi. Ada satu orang yang datang dalam mimpi saya, kata Abdullah bin Zaid, sahabat Abdullah bin Zaid. Wa ana naimun, sedangkan saya waktu itu tidur. Rajulun, datang kepada saya rajul, seorang laki-laki yahmilu nakusan fi yadihi, membawa nakus, membawa lonceng di tangannya, orang itu. Fakultu, maka saya berkata kepada orang yang bawa lonceng itu, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'un nakus, kamu mau jual lonceng itu kah? Kamu mau jual lonceng itu pada saya?" Kalau matas Nabi, apa yang mau kau perbuat, katanya si orang yang bawa lonceng. Dengan lonceng, "Utuna bi'ubi ila sholat." Kami mau menyeru dengan lonceng itu kepada sholat. Kalau apalah aduluka alama huwa khairu min dzalik, kata orang yang tadi yang bawa lonceng. Maukah kamu saya tunjukkan kepada sesuatu yang huwa khairun, yang itu sesuatu itu lebih baik daripada lonceng ini? Ya. Kutulahu bala, iya. Qala, maka berkata orang yang dimimpi tadi kepada Abdullah bin Zaid yang melihatnya dalam mimpi tadi, mimpinya Abdullah bin Zaid ini. Ternyata nanti di akhir hadis itu, ya, atau di hadis yang lain yang berikutnya, itu mimpi ini sama dilihat juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan kalimat-kalimat yang sama. Makanya nanti ketika dikumandangkan azan, Sayyidina Umar terdengar dari rumahnya kalimat itu, kaget. Oh, ini kalimat seperti yang saya dengar, langsung lari ke masjid dan mengiyakan mimpi tersebut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ajmain. Wa qala taqul Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kau ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Pada karul azan wal iqamah, lalu dia menyebut azan dan iqamah terus sampai la ilaha illallah sampai akhir. Setelah azan selesai, dituntun untuk qomat si Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Falamma asbahtu, ketika besok paginya saya masuk waktu pagi, ataitu Rasulullah, saya datang kepada Rasulullah. Ini Abdullah bin Zaid maksudnya. Saya yang Abdullah bin Zaid datang ke Rasulullah. Fa akhbartu bima ra'aitu, maka saya mengabarkan Rasulullah SAW dengan apa yang saya lihat, kata Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Faqala, maka Rasul berkomentar tentang mimpinya Abdullah bin Zaid itu. Innaha la ru'ya haq, sungguh ini mimpi yang benar. Insyaallah. Ya. Insyaallah ini mimpi yang benar. Itu ta'aduban ya. Rasul menyebut nama Allah itu ta'adub, bukan berarti ragu, bukan. Insyaallah itu bukan kalimat
ragu di situ. Kita barukan dengan menyebut nama Allah atau ta'adzub. Allah saja yang sudah pasti itu mengajarkan kita untuk menyebut insya Allah. Laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqq di akhir surat Al-Fatah. Surat yang pertama. La tadkhulunna al-masjidal haram. Kalian wahai muslimin, kau dan Rasulullah akan masuk ke Masjidil Haram. Tadkhulunna Masjidil Haram insyaallah. Padahal ini Allah yang berfirman. Kalau Allah yang berfirman apa? Artinya itu Allah mengajarkan kita untuk mengucapkan insya Allah, menggantungkan perkara kepada Allah. Atau tabarukan dengan menyebut asma Allah, nama Allah. Insya Allah. Maka kata Rasulullah itu ru'ya hak, itu mimpi yang benar insya Allah. Fakum ma'a Bilal. Coba wahai Abdullah bin Zaid, kau berdiri bersama Bilal. Fa'alti alaih, kau diktekan, kau lemparkan kalimat itu kepada Bilal, kau diktekan pada Bilal. Ma'ra'aita, apa yang kau lihat, fa'lu azib bih. So Bilal suaranya lebih lantang. Maka hendaknya Bilal berazan dengan suara itu. Dengan apa yang kau ma'ra'aita tadi, dengan apa yang kau lihat dalam mimpi. Fa'altu, maka saya melakukan, pada masamiya Umar ini. Ketika mendengar Sayyidina Umar dari rumahnya, suara azan itu radhiyallahu an, al-adzan, kharaja musri'an, langsung keluar musri' cepat-cepat. Bergegas. Musri'an. Fasa'ala an dzalik, maka Sayyidina Umar bertanya tentang suara itu. Fa'ukhbirul khabar, diceritakan mimpi bahwa Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya begini sampai di adzan. Maka Sayyidina Umar apa bilang? Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Sungguh aku barusan tadi melihat mimpi tadi malam dengan maro'ah, seperti apa yang dia lihat. Ini Abdullah bin Zaid lihat, seperti yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, falillahil hamdu, hanya kepada Allah segala puji. Alhamdulillah, fadzalika asbat, itu lebih kuat, jadi dikuatkan dengan mimpi juga yang lain. Ternyata memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW amara Bilal yashfa'al adzan wa yutirul iqamah. Hadis berikutnya dari Anas, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk yashfa'al adzan, menggenapkan azan, dan yutirul iqamah, mengganjilkan qomat. Menggenapkan azan dan mengganjilkan qomat. Kemudian juga, makanya qomat itu kan satu-satu, kecuali qomat di sholat itu dua. Ada berapa kalimat yang dua, tapi rata-rata qomat itu satu kalimat. Azan dua-dua, genap, qomat ganjil. Dan azan dan qomat lebih cepat dari azan. Dari Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdzur, an Abi, dari ayahnya Abdul Malik bin Abi Mahdzur, an jadi dari sahabat Abu Mahdzur, kakeknya, radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah alimni sunatal adzan. Abi Mahdzur ini juga salah satu muadzin Rasul SAW. Cuma yang masyhur adalah Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Dia mengatakan, Abu Mahdzur, ya Rasulullah, ajarkan saya azan, sunatal adzan, ajarkan saya sunnah azan. Qala famasaha muqaddama ra'si, ya, lalu Rasulullah SAW mengusap muqaddama ra'si, bagian depan daripada kepalaku. Qala, lalu berkata Rasulullah, taqulu, kau ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tarfa'u biha sautak, kau angkat suaramu dengan 4 kalimat itu. Allahu akbar, Allahu akbar, kau angkat suaramu, kau keraskan 4 kalimat tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa taqul, kemudian kau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, takfidu biha sautak, kau pelankan suara. Ini namanya tarji. Tarji itu sunnahnya mengucapkan azan, ya, pelan dulu. Untuk asyhadu an-nya sama asyhadu anna itu diucapkan pelan dulu. Saudara Allah diucapkan untuk dirinya, si muadzin. Saudara, jadi ada Allah Akbar 4 kali itu keras. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Lalu kau ucapkan asyhadu an Allah, asyhadu an Allah, asyhadu anna, enggak pakai wa ya. Asyhadu kadang-kadang wa, asyhadu anna. Atau koma itu kadang-kadang pakai wa, asyhadu anna. Enggak ada wa-nya. Asyhadu an Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kau ucapkan pelan dulu. Baru setelah itu summa tarfa sautak bi syahadah, kemudian baru kau keraskan dengan syahadat. Itu sunnah. Memang sunnahnya begitu. Ini kadang nggak dipahami oleh sebagian orang yang azan. Ya langsung aja. Ya boleh. Cuma sunnahnya pakai syahadat dulu untuk diri sendiri. Pelan, maksudnya pelan itu ya dirinya dengar, bukan ucapan batin, bukan. Ya. Bibir, tapi dirinya dengar sendiri. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunnahnya begitu. Sekali terus dua. Iya,
sekaligus dua. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasulullah keras. Dua. Keras. Kemudian apa lagi? Asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas shalah dua kali. Hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alas sholati kalau mau digabung. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Ya. Fa in kanatis shalah, fa in kana sholatu subuh, kalau sholatnya subuh kulta kau ucapkan as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Baru kau ucap Allahu akbar, la ilaha illallah. Demikian azan itu dari riwayat Abu Dawud dari Abi Mahdurah cara azannya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Orang-orang yang ahli azan, para muadzin itu paling panjang manusia a'naqan, lehernya pada hari kiamat. Sebagian mengatakan paling panjang lehernya paling dulu melihat amalnya sehingga paling dulu masuk surga. Wallahu a'lam. Orang yang suka azan masuk surga lebih dahulu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, bersabda, salah satu ala kusbanil miski. Ada 3 kelompok orang berada di kusbanil miski, di tumpukan misik, tumpukan pasir yang seolah pasirnya itu adalah misik. Urahu qala yaumil qiyamah. Saya meyakini bahwa dia mengatakan pada hari kiamat nanti. Beliau mengatakan pada hari kiamat nanti. Siapa 3 orang itu? Abdun ada hak Allah wa hak mawali. Yang pertama, hamba sahaya menunaikan haknya Allah, menunaikan haknya majikannya. Dia hamba sahaya tapi kehamba sahayaannya itu tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah SWT, dan tidak menghalangi dia juga untuk menunaikan kewajiban sebagai budak, sebagai hamba sahaya kepada majikan. Dan kemudian rajulun amma qauman wa hum biradun. Seorang laki-laki yang amma qauman, mengimami satu kelompok orang dan mereka kaum itu dengan orang tadi radul ridho. Orang itu senang dengan imam. Sebaliknya orang yang mengimami tidak disukai oleh itu salatnya la tarfa salatuhu fawqa rusim sibra. Salatnya tidak diangkat walaupun 1 jengkal di atas kepalanya. Biasanya orang yang mengimami kaum wahum lahu karihun, sedangkan kaumnya tidak suka kepada orang. Termasuk istri yang tidur dalam keadaan suaminya murka, membuat murka suaminya, maka itu juga tidak diangkat sholatnya. Kemudian rajulun yunadi bis shalawatil khams. Orang yang memanggil sholat 5 waktu fi kulli yaumin, di setiap hari walailah, setiap malam. 3 orang ini kata Rasulullah akan berada di tempat khusus ketika di mahsyar nanti, di kusban minal misik, di satu tumpukan daripada misik. 3 orang. Budak yang menunaikan haknya Allah, haknya majikannya. Orang yang mengimami dengan ridho, dengan disenangi oleh kaumnya, karena perangannya bagus, cara mengimaminya sebagai orang itu yang disukai, bukan orang yang dibenci. Dan orang yang selalu berazan 5 waktu, siang dan malam, itu khusus ditempatkan oleh Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, Rasul bersabda, al-muadzin yughfaru lahu mada sauti. Muadzin itu diampuni bagi dia sepanjang suaranya. Sebanyak apa dia mendengar suaranya, sebanyak itu dia mendapat ampunan juga dari Allah SWT. Yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis, maka sunnahnya dilantangkan suara azannya. Ya. Yashhadu lahu, bersaksi bagi tukang azan ini, orang azan ini, kullu ratbin wa yabis, setiap yang basah, wa yabis, dan setiap yang kering. Semua yang basah dan yang kering bersaksi untuk orang ini atas azannya nanti pada hari kiamat. Wa syahidu sholati yuktabu lahu khamsun wa ishruna sholat. Orang yang menyaksikan sholat berjamaah ditulis baginya 25 sholat. Atau 27 dalam riwayat yang lain. Jelas, dua-duanya sahih. Yukaffaru anhu ma bainahuma. Dikafaro dari orang itu apa yang antara kedua sholat. Dari sholat yang satu kepada sholat yang lain, dikafaro dosanya, dihapus. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari. Bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari. Anna Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abu Sa'sa'ah, kepada Ibn Abi Sa'sa'ah, qala lahu, berkata Abu Sa'id, ini arakat tuhibul ghanam wal badiyah. Saya lihat wahai kau Ibn Abi Sa'sa'ah, kau ini orang yang suka ghanam, suka menggembala kambing dan suka badiyah, suka berada di pedesaan. Maksudnya jauh dari pemukiman untuk menggembala
kambing. Karena tempat gembala kadang-kadang jauh. Cari rumput, tempat yang tumbuh rumput kadang-kadang jauh dari pemukiman. Faidah pun tapi konamik. Dan dia tidak mungkin kalau selama itu kan sampai sore, sampai tidak mungkin dia mau bolak balik karena jauh. Maka kalau kamu berada di antara kambingmu wabadiatik di pedalaman di tempat gembalaanmu tadi, fa'adzan tapi sholat lalu kau azan dengan sholat, ya, farfa sautaka bin nida, maka angkatlah suaramu dengan suara nida panggilan tadi seruan azan. Kenapa? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sebab tidak mendengar jangkauan suara muadzin jinnun, satu jin, wala insun atau manusia pun, wala syai'un atau sesuatu apapun, illa syahidalahu yaumil qiyamah, kecuali yang mendengar suaranya itu semua akan bersaksi bagi orang yang azan itu nanti pada hari kiamat. Wala Abu Sa'id berkata, sami itu min Rasulillah SAW. Ini kan tadi perkataan Abu Sa'id. Kata Abu Sa'id, ini bukan kata saya mendengar dari Rasulullah SAW. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin bi jabal. Ya'jabu rabbukum. Tuhan kalian ya'jab, takjub. Allah itu takjub kepada siapa? Ra'i ghanamin, kepada penggembala kambing. Ya. Berada di ra'si syadhiyatin bi jabal. Berada di puncak daripada gunung. Ya, syadhiyah itu ra'sul jabal. Ya. Di satu gunung. Ya. Di satu gunung, dia berada di puncak gunung untuk mencari gembalaan tadi. Yu'adzin bis sholat, dia azan dengan sholat walaupun sendirian. Jadi ini tadi hadis ini dan hadis sebelumnya itu dalil walaupun kita sholat sendirian pun sunnahnya azan. Ya, terutama di tempat yang di situ kita sendirian, di perjalanan, di tempat yang itu tidak ada sunnah azan, tetap sunnah azan. Yu'adzin bis sholat, wa yusallat, lalu dia yu'adzin bis sholat, dia sholat, azan dan sholat. Fayaqulu Allah azza wa jalla, maka Allah akan berfirman apa? Unzuru ila abdi. Wahai malaikatku, lihat itu kepada hambaku. Hadza, hambaku ini. Yu'adzin wa yuqim. Dia azan dan qomah as-shalah untuk salat. Ya khafu minni, dia takut kepada saya, kata Allah Subhanahu. Qad ghafartu li abdi, saya sudah ampuni untuk hambaku itu. Wa adkhaltuhul jannah, saya sudah masukkan dia ke surga. Sudah kita diharapkan ampunannya dan surganya, amin ya rabbal alamin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, apa? Al-imamu dhamin. Imam itu dhamin, imam itu penjamin. Imam itu menjamin daripada makmum karena dia pemimpin. Imam batal, makmumnya batal. Imam itu dhamin, penjamin. Maka harus orang yang dipilih untuk menjamin sholat makmum, keabsahan sholat makmum. Wal muadzin mu'taman. Sedangkan muadzin itu orang yang amanat karena dia menjaga waktu. Muadzin itu jaga waktu, harus orang yang amanat untuk menjaga waktu. Imam itu dhamin, penjamin, sedangkan muadzin itu mu'taman, orang yang diamanati, orang yang amanat. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah, bimbinglah para imam. Kata ini doanya Rasulullah untuk para imam sholat maksudnya. Ya Allah, bimbinglah para imam, waghfir lil muadzinin, ampunilah para muadzin. Itu doanya Rasulullah. Bimbinglah para imam, ampunilah para muadzin. Doa beliau pasti mustajab. Muadzin itu diampuni berkat doanya Rasulullah SAW. Dan imam itu juga dibimbing oleh Allah. Dari Abdullah bin Abbas anna Nabi SAW qala, man adzana sab'a sinin muhtasiban, siapa yang berazan 7 tahun muhtasiban, ikhlas karena Allah Taala, kutibat lahu bara'atun minan nar, ditulis bagi dia kelepasan dari api neraka. Dalam bab ini ada hadis dari sahabat-sahabat lain seperti Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Mas'ud, Utsman dari Sauban, Muawiyah, Anas, Abi Hurairah, Abi Sa'id, dan hadis Ibnu Abbas ini, hadis Abdullah bin Abbas ini hadis gharib. Tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. An Habs bin Asim bin Umar bin Khattab, cicit daripada cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Abi, dari ayahnya, dari kakeknya, dan an jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, idza qala muadzin Allahu akbar, fa qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, fa qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, maka berucap seorang dari kalian Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian berucap muadzin asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kalian mengucap asyhadu an la ilaha illallah juga. Kemudian berucap muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalian juga mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya as-shalah, muadzin berkata hayya as-shalah, kalian mengucap la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala, kemudian muadzin berucap hayya 'alal falah. Kemudian kalian mengucap la haula wala quwata illa billah, qala la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Qala, seorang dari kalian berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, lalu muadzin berkata la ilaha illallah. Qala,
seorang dari kalian berkata juga la ilaha illallah min qalbih, semua itu dia ucapkan dari hatinya, semua itu dia ucapkan tulus dari hatinya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jawab adzan tuh. Masuk surga. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, atau an ba'di ashabin Nabi SAW, atau dari sebagian sahabat Nabi SAW, anna Bilalan akhadha bil iqamah, bahwasanya Bilal mulai dalam iqamah. Falamma an qala, ketika Bilal berucap qad qamatis shalah, apa jawab Nabi? Qala Nabi SAW, aqamahallah wa adamaha. Itu jawabannya. Aqamahallah wa adamaha. Jadi kalau kita ada qad qamatis shalah, kita jawab aqamahallah wa adamaha. Qad qamatis shalah, telah dekat berdirinya salat. Kita jawab aqamahallah, semoga Allah tetap memberdirikan salat ini, menegakkan salat ini. Wa adamaha, semoga Allah melanggengkan salat ini. Sebagian aulia wasolih menambah aqamahallah wa adamaha madamatis samawat wal ardh. Wa ja'alna, ada lagi menambah wa ja'alna min solihi ahliha. Wa ja'alna min solihi ahliha. Jadikanlah saya termasuk orang yang paling soleh daripada orang yang mendirikan sholat. Itu jawaban qamatis sholat. Kalau kita sudah, kalau yang lain kan kita sudah sering dengar ya. Allahu Akbar dijawab Allahu Akbar. Khusus hayy alatain wa hayy ala hayy sholat malah jawabannya la haula wala quwwata billah. Tetap tapi riwayat yang lain adalah la haula wala quwwata billah, sehingga mazhab Hanafi tetap mengambil la haula wala quwwata billah jawabannya. Yang utamanya mazhab Syafi'i ya jawabannya apa? Kalau mazhab Hanafi tetap hayy sholat hayy sholat hayy falah. Mazhab utama mazhab Syafi'i la haula wala quwwata billah. Kalau mau kita kumpulkan boleh hayy sholat, kita jawab hayy sholat la haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis shalah ini jarang dengar. Aqamahallah wa adamaha. Minimal sampai situ saja boleh. Aqamahallah wa adamaha. Semoga Allah tetap memberdirikan salat ini dan melanggengkannya. Mada mati sama selama langit dan bumi masih ada. Wa ja'alna min sholi ahliya. Jadikanlah kami semua anak-anak kami sholi ahliya, orang-orang yang soleh dari orang yang mendirikan salat. Itu ketika aku mau. Kemudian ada lagi tambahan dalam riwayat yang lain. Ketika hayy alal falah itu ada tambahan lagi selain la haula wala quwwata billah dalam riwayat Baihaqi, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung. Hayya al falah, marilah kita menuju keberuntungan. Selain la haula wala quwwata billah dan menuju salat, hayya al salat kan la haula, hayya al falah la haula wala quwwata billah. Salat kata Habib Ali Haqi, hayya al salat, hayya al falah. Mari menuju salat, mari menuju keberuntungan. Artinya tidak ada yang gratis dari Allah. Seolah-olah kata Habib Ali Haqi, seolah-olah Allah bilang sholatlah kamu, saya akan beri kamu keberuntungan. Ya, dan itu semua, makanya kita jawab dua-duanya la haula, sebab kita mengakui bahwa tiada daya mencapai sholat dan keberuntungan itu kecuali atas pertolongan Allah. Maka kita jawab la haula wala quwwata billah. Khusus hayya alal falah ditambah dalam riwayat Baihaqi, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang muflih, yang falah dan yang beruntung. Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian itu. Jangan muflihin. Itu hayya alal falah. Juga qamatis shalah tadi, aqamahallah wa adamaha wa ja'alna min sholihi ahliha madamatis samawat atau madamatis samawatul ard wa ja'alna min sholihi ahliha. Kemudian as-salatu khairun minan naum, jawabannya shadaqta wa bararta boleh atau wa barirta boleh. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqta, as-salatu khairun minan naum, salat itu baik dari tidur, kita jawab shadaqta, kau benar. Wa barirta, wa bararta boleh. Wa barirta boleh. Kau telah berbuat baik, jadi dengan mengingatkan kita salatu khairun minan naum. Oh benar, shadaqta wa bararta. Wa ana ala dzalika minasyahidin, saya menjadi saksi atas kau punya amal. Wa ana dzalika, dan saya bersaksi bahwa itu benar, bahwa perkataanmu itu benar, bahwa sholat itu lebih baik daripada diri. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau wa barirta boleh. Shadaqta wa barirta wa ana dzalika minasyahidin. Atau dalam riwayat Al-Ghazali di Ihya ditambah shadaqta wa bararta wa nasohta. Kau telah berbuat tulus dengan mengingatkan kami. Wa nasohta, nasohta ada kata nasihat. Kau telah bernasihati kami bahwa sholat itu lebih baik dari nasohta. Kau telah berbuat tulus dengan mengingatkan kami. Sholat bukan menandang shadaqta wa bararta atau wa barirta wa nasohta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu diantara tentang yang
ada pada azan, mengenai azan. Ya, termasuk itu ada riwayatnya itu memang di kitab Wasailus Syafi'ah kita riwayatkan dengan sanad musalsal ya, daripada Khidir alaihissalam, daripada Rasul SAW, sanadnya di kitab Al-Wasailus Syafi'ah Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Khidir itu sebutkan tentang itu, siapa yang mengucap ketika asyhadu anna Rasulullah marhaban habibi wa qurrati aini, marhaban bin sayyidi wa habibi qurrati aini sayyidi Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW, ketika asyhadu anna Rasulullah, kemudian dia mengisyaratkan jempolnya, ada dua riwayat, ada begini, ada yang begini, ada begini atau begini, begini berarti ini atau begini. Itu siapa yang mengucapkan itu lam yarmud, dia tidak akan kena daripada sakit mata. Ya, marhaban bi habibi wa sayyidi wa qurrati aini Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW. Ya sudah nama Rasulullah. Adapun kalimatnya asyhadu anna Rasulullah itu ada riwayat hadisnya sebetulnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi dhaif. Adapun yang isyaratnya tadi dan ucapannya itu memang dari para sufi, riwayatnya sanadnya kepada Khidir alaihissalam, wallahu a'lam. Yang mau percaya, tidak percaya silakan. Memang Khidir ini sendiri ya, para ulama ini kontroversial antara ahli zahir dengan ahli batin, sampai Imam Ibn Hajar Asqalani itu membuat satu kitab khusus membahas Khidir ini, namanya Az-Zahrun Nadhir fi Naba'il Khidir. Ya, tentang Khidir. Tercerah, mau nggak usah oh itu beda, ini ilo-iloan cuma gara-gara ya, gara-gara riwayat ini, yang nggak usah ngelakuin, nggak usah ya, memang kalau sudah nggak seret ya sudah nggak usah dilaksanakan. Nggak ada hadisnya ya, nggak ada hadisnya silakan, tapi apa salahnya? Itu tafaul itu mempercayai sesuatu yang baik, kebaikan itu isyarat, dan Nabi sering tafaul itu termasuk sunnah Nabi, walaupun contohnya itu nggak ada memang dalam hadisnya, kecuali riwayat dari Khidir alaihissalam, dari para sufi. Dan itu kita riwayatkan musalsal kepada Khidir alaihissalam. Jadi Jabir juga itu Allahu a'lam bishawab. Itu diantaranya. Di situ dulu tentang fadli thawabil muadzin, keutamaan pahalanya orang yang azan. Tadi sebagian sudah disinggung, tapi nanti ada juga beberapa hadis yang lain mengenai azan, tentang pahalanya orang azan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, kita dalam kitab Tasbitul Fuad, kumpulan kalam Qutbil Irsyad, Qawati Debat, Sahih Pratibul Hajjat, Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Hajjat rahimahullah, radhiyallahu anhu aradana wa darani amin. Bedanya namanya. Ulama azam radhiyallahu anhu ala ikmalil fusul al-ilmiyah. Ini saya enggak terjemahkan kata per kata ya, saya terjemahkan langsung. Ulama azam radhiyallahu anhu ala ikmalil fusul al-ilmiyah wa dzalika min fasl istiqamah wa tamamih. Yawm thamin ashar Safar sanah 30 ba'dal alaf ba'dal mi'a wal alaf. Oleh ana nuskhatuka min kitab usul ilmiah. Nasyufa kutul bari ista'aru sayyid fulan sama itu. Kata si penulis ini, Syekh Ahmad As-Sajjad, ketika berazam radhiyallahu an, Habib Abdullah berazam untuk menyempurnakan kitabnya Fusulul Ilmiah. Itu mulai dari fasal istiqomah. Ya. Pertama dan menyempurnakannya pada hari Safar 18 Safar tahun 1130 Hijriah. Maka Habib Abdullah bertanya kepada muridnya ini, mana nuskamu, mana naskamu dari kitab Fusulul Ilmiah? Katanya dia kepada murid. Nah, coba saya mau lihat. Qultul bariha ista'aru Sayyid Fulan. Tadi malam wahai Habib dipinjam oleh si Sayyid Fulan. Saya namakan, saya sebut namanya Sayyid Fulan, tapi sini sebut siapa namanya. Qala ma ya'rifu qut minhu bila jafa. Wa tubirna nuridu tutimma. Wa qul tutalibi. Bajal mutlaq fi diwan. Baina auda'u fi asraran wa fawaid la takunu fi ghairi. Maka dikatakan oleh beliau Abdullah Haddad ulama ya'rifu. Orang itu tidak mengenal daripada kitab itu. Ambil kitab itu dari orang itu bila jafa, tanpa sesuatu yang kasar atau membuat dia tersinggung. Datuk biru, jangan kau kabarkan orang itu bahwa kita ingin menyempurnakan kitab usul ilmiah itu. Kullahu, katakanlah pada orang itu, la tutalabi, jangan kau mutolak kepada kitab usul ilmiah, tapi ijal mutolakaka
jadikanlah mutola'amu pada diwan saya, diwan Abdullah Haddad. Sebab auda'u bainahum, sebab para aslaf meletakkan sirnya pada diwan Haddad itu. Meletakkan rahasia mereka pada diwan Abdullah Haddad itu. Fawaid, meletakkan beberapa faedah pada diwan. Latakun biwala, yang tidak ada faedah itu di selain daripada diwan Haddad. Wa nanu hadil asya' qamat alaina bi ta'bujat kadir. Wa bawa illa balash min wajhat wa ta. Kami ini, kita ini qamat alaina hadil asya' qamat alaina. Ya. Kita ini mendapat semua ini dengan ta'ab kadir, dengan payah-kepayahan yang banyak, ijtihad, sungguh-sungguh yang banyak. Mereka itu maunya balas, mau gratis. Ya. Dan dapat semua itu dengan ta'ab yang ini mujahadah dan sebagainya sampai Allah. Wa yuriduna at-tabitorikil adl insaf. Ma yuriduna at-tabitorikil adl. Walau tolong kita berwaitan min kutubina wa am'anu bin nazar lakafahu. Dan mereka tidak menginginkan kitab itu dengan cara adil dan insaf. Seandainya, kata Abdullah, seandainya mereka menolak kitab saya, satu saja dari kitab kami ya, baik kitab beliau sendiri, Abdullah, kami juga bisa maknanya kami para aulia as-solihin. Seandainya mereka menolak kitab kami, secara khusus kitab beliau, Abdullah, wa am'anu biha, dan mereka betul-betul am'anun nazar, betul-betul memfokuskan pandangan pada kitab kami itu, ya, kafahum, itu sudah cukup bagi mereka. Dari menolak satu kitab dari kami, itu sudah cukup bagi mereka. Qala radhiyallahu anhu min at-taqaddum la tamal wa tajmi pada kali. Nah, ini penting juga bagi kita. Kata beliau, ambillah dari ketaatan satu kadar yang kamu tidak akan bosan. Jadi ambil satu ketaatan itu sunnah ya, tentu kalau wajib ya nggak ada tawar-menawar, nggak ada ditawar kadarnya. Ya, kalau wajib itu. Kalau sunnah, ambillah kadar sekiranya kamu tidak bosan. Jangan kamu, artinya jangan kamu terus ibadah, ini semangat sunnah, besok ditinggalkan. Ambil sekiranya kamu kadar yang kamu tidak bosan. Supaya kamu jangan sampai malah ketaatan itu kita malah bosan gara-gara kita sendiri. Alhamdulillah. Kita malah bosan untuk taat gara-gara kita yang terlalu paksa diri. Alhamdulillahnya bukan tambah dekat malah tambah jauh. Ya, ambillah kadar ketaatan sekedar kamu tidak bosan. Ba'da dzalik watak jarminu setelah, sehingga kamu tidak bosan setelah itu. Jadi setelah itu kamu bisa lakukan lagi karena kamu tidak bosan dengan kadar yang kamu ambil dari ketaatan. Final call pemadam mewasifat. Sebab hati itu, alhamdulillah, selama dia rusak, kotor, maka dia belum bisa merasa lezat dengan ketaatan. Hati itu selama dia kotor, maka dia belum bisa merasa lezat dengan ketaatan. Fa iya kan tuktir minha. Hati-hati kamu dari memperbanyak ketaatan. Awalan madam makadan, atau di pertama kali selama kamu masih seperti itu, selama hatimu masih belum betul-betul kau tempat, kau bersihkan, maka jangan sampai kau terlalu memperbanyak ketaatan. Bukan tidak boleh, tetapi itu tadi belum bisa merasakan kelezatan, hanya terpaksa. Kalau sudah merasakan terpaksa, ini nyalahkan, naudzubillah, malah nyalahkan ibadah. Saya ini gara-gara ini, hanya tambah akibatnya tambah jelek. Faidah tanawwar, kalau hati itu sudah mulai bersinar dengan sedikit di tempat dia bersinar, istilah tapi dia akan merasa lezat dengan ketaatan. Fakut bina ala qudri, maka ambillah ketaatan itu menurut kadar yang sudah kau diberikan oleh Allah tadi, daripada bersinarnya hatimu. Ala qadri istilzat, menurut kadar istilzat, kadar kelezatan. Kalau radhiyallahu anhu, ya, ahlu zaman la yulis'an ala fi'il khair. Orang zaman sekarang ya tidak bisa isti'anah untuk melakukan kebaikan, tolong-menolong untuk melakukan kebaikan. Wala ala takisyar, juga sulit sekarang ini untuk tolong-menolong untuk melakukan meninggalkan keburukan. Zaman ini sulit orang tolong-menolong untuk melakukan kebaikan, sulit juga tolong-menolong untuk meninggalkan keburukan. Hada ijmalul umur, ini perkara secara menyeluruh. Kesimpulannya begitu kata beliau. Wa tafsiluha ya'riful insan min nafsi bi tajribah. Perinciannya diketahui oleh masing-masing orang dengan pengalaman sehari. Kamu perinciannya wis rasane dhewe ya apa orang itu. Ya kan sulit. Jarang orang tolong-menolong dengan kebaikan, untuk tolong-menolong untuk meninggalkan keburukan. Yang banyak malah sebaliknya. Ya. Qala radhiyallahu an rahat a'marunas balash bila syai' wa sayyabu kulla syai' wa da'u kulla syai' wa fatu kulla syai'. Kebanyakan orang itu umurnya habis bila syai' tanpa sesuatu yang berarti. Saya bukan, mereka tinggalkan segala sesuatu, mereka sia-siakan segala sesuatu, mereka tinggalkan segala sesuatu, akhirnya mereka luput dari segala sesuatu yang baik. Wallahu a'lam.
Oleh kita dilindungi dari kejelekan zaman dan syarru ahli zaman, kejelekan ahli zaman. Amin ya Allah. Bila kabul al-qusul al-barakatuh. Ijin kulin ya sallallahu alaihi wasallam. Sahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا افترقنا أننا أشركنا على الله شرفنا فتب توبة تغفر كل أوبة واصبر لنا الأوراق أمين الروعات واغفر لوالدينا ربي مولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرتنا وصحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا فباكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى عليه عبد الحب وآله وصحبه إذا نقص الصحب والحمد للإله البرء والتناهي ومجدنا بمن هديت وعافنا بمن أبيت ولنا بمن توليت وضيقنا بما أعطيت وقنا شر ما قضيت أن تقنا ويقول ولا يئذ من ربنا من نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين. Ini namanya Ustaz an ini kan bukan atasan namanya Sanad. Bedanya sama ini kan wabi pola tanah. Iya. Apa? Penulisannya kan langsung an. Itu langsung sahabat. Tidak ada sanadnya. Oh, ini kan ada, iya. Ini kan ada sanadnya. Ada sanadnya. Mati kan Habib? Iya. Belum. Sudah di ilmu hadisnya.